Halo guys, selamat kembali di channel guys. Jadi ya kali ini saya mengupload video cuma jarang-jarangnya karena ya itu kalian bisa dengar sendiri hujan gitu ya, selalu hujan ya. Dan waktu tidak hujan itu saya tidak ada mood gitu atau tidak bisa merekam video. Nah, begitu. Jadi mungkin saya akan quick update sebelum hujannya itu bertambah deras gitu ya, dan mumpung ada waktu juga gitu. Nah, ini apa update-nya itu saya rasa nak perlu di review lah ya. Saya itu membeli ini keyboard mechanical dari Ajas dan mouse ya cepat aja ya. Ini Nova V4 dari Press Play, lumayan enak gitu ya. Ini enak lah, dan sensor yang dipakai itu standar aja. Dan kalau kalian pakai dongle-nya itu bisa di polling rate 1000 Hz gitu ya. Dan untuk ini keyboard ini untuk feel-nya sih enak ya. Nah, kalian bisa dengar sendiri lah ya, standar lah ya suaranya itu. Cuma dia itu switchnya itu double click ya. Dia pakai switchnya dari Ajas sendiri kayaknya. Itu sudah saya bumbui dengan pelumas seadanya. Seharusnya sih nggak boleh pakai pelumas seadanya ya, harus yang khusus ya. Jadi ya saya adanya itu, jadi saya pakai saja ya. Ya rusak lah kan, ini bisa diganti gitu ya. Nah, pakai aja dulu sampai rusak gitu ya. Sebenarnya yang mechanical keyboard saya yang lama itu ini tidak rusak ya, cuma agak berisik gitu ya, berisik. Dan saya main Dota itu malam-malam ya, tau lah kalau mau teleport atau ulti gitu pencet terus ya. Kalau mau mengaktifkan BKB itu setelah kena stun itu saya spam terus ya gitu ya. Jadi berisik lah ya gitu ya. Ini aman-aman aja sih, saya tidak ada masalah dengan performanya. Dia pakai Otemu Blue Switch, sudah saya lumasi seadanya gitu. Dan ini linear, tapi saya merasakan ada kayak double click ya. Kayak double click itu apa maksudnya? Saya pencet I ini sekali, dia itu inputnya 2 kali gitu ya. Nah, sama aja dengan tombol-tombol ini, dan tidak ada feedback karena ini adalah linear gitu ya. Jadi pencet sedikit aja nggak ketahuan ya. Kalian pencet kayak gini langsung ke register gitu ya. Jadi actuationnya itu cepat dibanding ini kan tunggu ada suaranya dulu. Ya plus minus lah ya. Di waktu saya main Dota itu ya kadang-kadang saya pindah ke sini, pindah ke itu lagi, pindah ke sini lagi. Nah, gitu ya. Dan ini setupnya saya ini wireless ya. Jadi ada lampu layarnya, ada LED sama layar gitu ya. Ini layarnya bisa kalian ubah. Pencet FN home gitu ya. Dan ini ada keanehan di layarnya. Nah, ini kalian bisa lihat dia ada pixel-pixelnya itu kayak burn in gitu ya. Cuma kan ini harusnya layar TFT ya. Harusnya itu tidak bisa burn in, tapi ini aneh gitu ya. Jadi saya memutuskan untuk mengganti yang hitam saja gitu. Nah, sama dengan ininya ya. Saya juga takut burn in karena ya begitulah, aneh lah ya gitu ya. Tidak praktikal gitu ya kalau panel layarnya itu jelek gitu ya. Dan ini harganya cukup mahal juga ya, hampir 1 juta, yaitu di sekitar 800.000. Nah, kalau Nova V4 ini cukup oke ya. Jadi saya itu konsepnya itu keyboard itu tidak boleh lebih murah daripada mouse gitu, konsep saya itu. Nah,
Jadi mouse-nya saya beli yang entry level aja gitu ya. Tapi ini sudah masuk ke apa ya? Mid range. Jadi saya rasa ini lumayan lah, bisa dipertimbangkan kalau kalian punya budget yang di bawah 400.000 ini oke. Ini harganya 350.000 tanpa dia ini ada itu ya. Nah, ada dockingnya ya. Ada charger docknya, cuma saya tidak pakai karena apa? Buang-buang duit gitu ya. Tambah 40.000 ya kalau kalian mau pakai charging docknya. Kenapa saya bilang buang-buang uang gitu ya? Saya juga tidak pernah pakai charging docknya gitu ya. Harusnya saya tidak pernah pakai charging docknya, karena saya lebih enak dicolokkan ke sini langsung. Dan mungkin kedepannya saya akan menambahkan dongle magnetic ya, magnetic untuk mencas keyboard sama mouse saya itu ya. Ini masih Type C juga ya, semuanya sudah serba Type C. Jadi ya siapkanlah diri Anda gitu ya untuk menyambut Type C ini. Dan yang terakhir, gadget yang terakhir yang update saya ini, cepat aja ya, saya membeli power bank lagi gitu ya. Karena apa? Karena 2 power bank saya yang DIY itu rusak. Dan yang 9000 mAh yang Esmore tuh dari Hippo juga rusak. Rusaknya karena kebodohan saya sendiri ya. Saya untuk menghidupkan pompa air mini DC ya, terus saya colokkan lah ke adapternya dan tiba-tiba keluar asap ya. Terus saya iseng lah coba lagi ke Esmore gitu ya, ke Esmore-nya itu berasap juga ya. Jadi ya tinggal puing-puing baterai Esmore-nya itu. Nah ini ya, tinggal ini puing-puingnya yang bisa saya itu amankan, dan untungnya tidak kenapa-napa ini baterainya, jadi bisa dipakai untuk ya sesuatu gitu ya. Cuma saya tidak tahu. Ini powerbanknya rusak gara-gara saya colok ke pompa. Pertama sih saya pakai ini dulu ya, colok ke pompa ya. Nah, ini kan DIY gitu ya. Terus keluar asap ya. Terus saya penasaran, masa nggak bisa ya. Terus saya coba ke powerbank yang ini, yang mana sudah saya bakar ya itu casingnya itu, dan ya tidak berasap, cuma mati gitu ya. Dan untungnya yang agak mahalan ini saya coba juga ya, memang bodoh ya, kalau kambing itu masuk ke lubang sama 2 kali ya, kalau saya tidak tahu apa lagi ya sudah 3 kali gitu. Tapi ini ya bisa lah selamat dari kebodohannya. Dan ya saya tidak mau coba lagi untuk pakaikan powerbank ini ke pompa air DC 12 volt itu ya, tidak mau ya. Gitu. Jadi ya untuk ini review singkat aja ya. Dan ini tuh ukurannya 11-12 dengan yang ini, dengan yang Zola. Esmore saya rasa sama aja ukurannya, dan kayaknya dia pakai baterai sel yang sama seperti ini, cuma saya merasakan ini sedikit lebih berat daripada keseluruhan powerbank ini ya. Jadi kenapa zaman sekarang itu banyak penipuan ya, walaupun ini official store dari Snipernya ya. Sniper mana sih? Ini tuh 10.000 mAh gitu ya. Nah dari Sniper modelnya power shot gitu ya. Ya saya suka gitu ya dengan desain powerbank yang seperti ini, compact, kecil gitu ya. Nah ini juga. Nah ini saya tambahkan kertas supaya tidak silau gitu ya. Ini silau banget coy. Nah, kayak begitu saja update singkatnya apa saja yang saya beli dan saya rasa menarik untuk dibagikan, dan hujannya semakin deras. Ya begitu saja. Semoga video ini menghibur dan sedikit menginformasi. Seperti biasa, GKSTD out.